Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, meskipun kasus COVID-19 meningkat, penanganan pandemi masih dalam kendali. Imigrasi tindak tegas WNA pemegang visa kunjungan ketahuan bekerja. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah tim redaksi kami siapkan. Bersama saya Arna Suputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, meskipun saat ini kasus COVID-19 harian mengalami peningkatan, tapi pemerintah masih dalam kendali menghadapinya. Penegasan ini disampaikan Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, dalam keterangan pers virtual hasil rapat terbatas evaluasi PPKM hari ini. Luhut mengatakan pemerintah selalu menggunakan data dalam mengambil keputusan. Dalam penanganan COVID-19 di dunia menunjukkan bahwa Omikron memiliki tingkat perawatan dan kematian yang cukup rendah. Namun kecepatan varian ini untuk menginfeksi yang menyebabkan kasus harian meningkat tajam dan berpotensi meningkatkan perawatan di rumah sakit serta mengancam fasilitas kesehatan. Menurutnya kuncinya adalah disiplin. Selain itu, penggunaan aplikasi seperti di Prancis mampu mendorong tingkat vaksinasi sehingga mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat Omikron. Untuk itu, pemerintah terus mengetatkan dan memasifkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi khususnya dalam menghadapi varian Omikron ini. Ia pun mengatakan salah satu sebab kasus COVID-19 tidak naik drastis belakangan ini meski sudah ada Omikron karena penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Perawatan yang juga tingkat kematian cukup rendah. Namun kecepatan varian ini untuk menginfeksilah yang menyebabkan jumlah kasus harian meningkat tajam dan berpotensi untuk meningkatkan jumlah perawatan di rumah sakit dalam waktu dekat sehingga mengancam sistem fasilitasi perawatan rumah sakit. Nah, kuncinya sini semua teman-teman sekalian adalah disiplin kita. Tanpa disiplin kita akan menjadi korban dari tidak disiplinan kita. Selain itu, data dari Prancis menunjukkan bahwa penggunaan COVID passes di kita disebut Peduli Lindungi mampu mendorong tingkat vaksinasi. Jika dibandingkan dengan tingkat kematian dan perawatan harian di Prancis, lebih rendah dengan adanya COVID passes ini dibandingkan dengan yang tidak ada. Untuk itu, pemerintah akan terus menggunakan, memasifkan dan mengetatkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi khususnya dalam menghadapi varian Omikron. Dalam minggu ini kasus harian mengalami kenaikan. Dari data yang dihimpun, kasus di Jawa Bali mendominasi kasus harian yang naik. Kenaikan di Jawa Bali diidentifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek. Selain itu, kasus yang disebabkan para pelaku perjalanan luar negeri sudah berada di bawah 10% dari kasus nasional. Dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal sudah mendominasi lebih dari sebelumnya. Ia mengatakan pemerintah terus mewaspadai kenaikan positivity rate meskipun angkanya masih di bawah 5%. Tapi angka positivity rate lewat PCR angkanya sudah mencapai 9%. Ia mengimbau masyarakat lebih waspada, protokol kesehatan jangan ditinggalkan, selalu menggunakan masker, kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, dan selalu menggunakan Peduli Lindungi ketika beraktivitas di tempat umum. Dia Dewi Bali Pos melaporkan. Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali yang berakhir pada Senin 24 Januari berdasarkan evaluasi masih dilanjutkan. Hal ini tercermin dari pernyataan Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan jumlah kabupaten kota yang menjalani PPKM level 1 mengalami kenaikan.
Menurut Luhut, dari posisi level PPKM terjadi peningkatan kabupaten kota yang masuk level 1. Ditambahkannya, perang pandemi di Jakarta menyebabkan situasi provinsi tersebut dalam pelaksanaan level PPKM kemungkinan berubah. Ia mengatakan pemerintah konsisten memberlakukan wilayah DKI sebagai satu kesatuan aglomerasi Jabodetabek. Secara aglomerasi, wilayah Jabodetabek masih pada level 2. Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN dalam keterangan pers virtual setelah rapat terbatas evaluasi PPKM yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Luhut mengatakan berdasarkan Google Mobility terjadi penurunan mobilitas di Jawa Bali dalam sepekan terakhir. Kondisi ini diharapkan bisa dipertahankan sampai 3-4 minggu ke depan. Ia mengatakan diprediksi penurunan mobilitas disebabkan masyarakat mulai mewaspadai varian Omikron. Menurut Luhut, pemerintah mengapresiasi masyarakat yang mulai awas terhadap dampak Omikron ini dan mendorong masyarakat lainnya untuk mengurangi aktivitas luar ruang yang tidak diperlukan. Kasus yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri sudah berada di bawah 10% dari total kasus nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya. Pemerintah juga terus mewaspadai tren positivity rate, meskipun secara keseluruhan PCR dan antigen positivity rate kita masih di bawah 5%. Tetapi positivity rate PCR terus meningkat dan sudah mencapai hampir 9%. Dengan berbagai perkembangan tersebut kami menghimbau masyarakat juga untuk lebih waspada. Protokol kesehatan jangan ditinggalkan, selalu kenakan masker, kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, dan selalu gunakan peduli lindungi ketika beraktivitas di tempat umum. Dia Dewi Bali Pos melaporkan. Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan dalam sepekan terakhir kasus COVID-19 nasional mengalami kenaikan. Sebagian besar kasus ada di Jawa Bali, bahkan hal ini meningkatkan angka reproduksi efektif. Dari data yang diungkapkan Luhut, saat ini pemerintah mewaspadai kenaikan angka reproduksi efektif di Jawa Bali. Pada saat ini ungkapnya RT di Jawa sudah mencapai 1 dan di Bali telah melampaui itu. Pemerintah tetap mewaspadai terutama melihat angka reproduksi efektif mulai mengalami peningkatan. Saat ini angka RT di Jawa sudah mencapai 1 dan di Bali lebih dari 1. Dalam keterangan virtualnya yang dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Luhut mengatakan dari data yang dihimpun, kasus di Jawa Bali mendominasi kasus harian yang naik. Kenaikan di Jawa Bali diidentifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek. Namun ia mengatakan sejak ditemukan kasus Omikron di Indonesia pada sebulan lalu, belum ada kenaikan kasus yang cukup eksponensial seperti terjadi di berbagai negara di dunia. Saat ini, okupansi atau keterisian tempat tidur rumah sakit di Jawa Bali lebih baik dari kenaikan kasus saat varian Delta melanda. Baik persiapan kita menghadapi Omikron ini dengan Delta yang lalu. Tapi balik-balik kalau masyarakat tidak disiplin, ini juga akan menjadi masalah. Itu sebabnya tadi berkali-kali saya sampaikan disiplin kita semua, menempatkan Omikron ini jadi musuh kita bersama, itu menjadi kunci. Apapun yang selain itu kita nggak bisa memprediksi dengan mengatakan bahwa vaksinasi umum dan lansia di Jawa Bali terus ditingkatkan sehingga saat ini mencapai 94,1% untuk dosis 1 umum dan 75% untuk dosis 1 lansia. Selain itu, vaksinasi untuk anak-anak di Jawa Bali juga meningkat dengan cepat. Tingkat vaksinasi dosis 1 untuk anak-anak di Jawa Bali sudah mencapai 69% dan dosis 2 sudah mulai meningkat. Dia Dewi Bali Pos melaporkan. Imigrasi tindak tegas WNA pemegang visa kunjungan ketahuan bekerja. Kami segera kembali dengan laporan.
Pemirsa, isu adanya sejumlah turis asing yang memegang visa kunjungan disinyalir melakukan pekerjaan di Bali dinilai bukan hal baru. Bahkan Kemenkumham Bali yang mewilayahi 3 kantor imigrasi itu sudah sejak lama mendengar informasi tersebut. Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk mengungkapkan saat ini pengawasan orang-orang asing terus dilakukan. Apabila ada WNA yang memegang visa kunjungan namun bekerja di Bali akan ditindak. Selain itu, jika ada masyarakat yang melihat atau mengetahui itu, agar melaporkan ke petugas imigrasi. Ia tak menampik pihak imigrasi pernah mendengar ada yang bekerja di sebuah perusahaan. Namun saat petugas diturunkan, ternyata perusahaan banyak yang sudah tutup. Saat ini pihaknya belum menemukan adanya WNA pemegang visa kunjungan bekerja di Bali. Saat ini di Bali ada sekitar 112.000 orang WNA. Mereka tersebar di sejumlah kabupaten kota di Bali. Bali Pos melaporkan. Pemirsa, hampir 2 pekan kasus COVID-19 baru di Bali mencapai 2 digit. Di mana bahkan 6 hari terakhir jumlah kasusnya menunjukkan tren peningkatan dengan kasus harian mencapai puluhan orang. Per Minggu 23 Januari jumlah kasus bertambah 48 orang terbanyak sejak pertengahan Oktober 2021. Kenaikan kasus ini dibarengi dengan menurunnya angka kesembuhan sehingga menaikkan pula kasus aktif yang ada. Data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, kasus aktif mencapai 285 orang. Terkait tambahan kasus aktif, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Bali Made Rentin mengakuinya. Menurutnya, kasus mengalami peningkatan, tapi hunian rumah sakit rendah. Kumulatif kasus yang ditangani Bali mencapai 114.731 orang. Tambahan kasus pada hari ini dilaporkan 7 kabupaten kota. Terbanyak dilaporkan Denpasar mencapai 23 orang, disusul Badung di urutan kedua dengan jumlah 10 orang. Sementara itu di posisi selanjutnya adalah Jembrana 7 orang, Gianyar 4 orang, Buleleng 2 orang, Tabanan dan Klungkung masing-masing 1 orang. Sedangkan 2 kabupaten nihil tambahan kasus adalah Karangasem dan Bangli. Kumulatif korban jiwa tetap 4.063 orang, rinciannya 4.057 WNI dan 6 WNA. Pasien sembuh bertambah 8 orang dari 4 kabupaten kota, yaitu Jembrana 4 orang, Tabanan 2 orang, Gianyar dan Denpasar masing-masing 1 orang. Total pasien sembuh mencapai 110.383 orang. 5 kabupaten nihil tambahan pasien sembuh, yakni Badung, Karangasem, Klungkung, Bangli, dan Buleleng. Rentin yang menjabat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali ini mengatakan, kasus dominan tanpa gejala dan ringan. Tercatat ada sebanyak 143 orang menjalani isolasi mandiri isoman atau sekitar 50,18% dari total kasus aktif. Sementara itu yang menjalani isolasi terpusat mencapai 81 orang atau 28,42%. Untuk pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 61 orang atau 21,40%. Ia memaparkan kapasitas isoter mencapai 883 bed di 175 tempat yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Sebanyak 81 bed sudah terisi atau 9,17%. Masih tersisa sebanyak 802 bed atau 90,83%. Rentin yang menjabat PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini juga memaparkan vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 102,95% atau 3.505.735 orang dari target sebanyak 3.405.130 orang. Sementara vaksinasi dosis lengkap mencapai 3.139.891 orang atau 92,21%. Dia Dewi, Bali Pos melaporkan. Pemerintah Provinsi Bali berupaya gencar menuntaskan vaksinasi dosis ketiga atau booster terhadap masyarakat Bali. Sejalan dengan tujuan itu, Dinas Kesehatan Provinsi Bali memberi prioritas terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Vaksinasi booster diberikan secara gratis dengan prioritas sasaran lansia dan penderita imunokompromis.
3 syarat umum yang harus dipenuhi agar bisa menerima vaksin booster yakni harus berusia 18 tahun ke atas, telah divaksin tuntas minimal 6 bulan dari vaksin kedua, dan memiliki tiket dan jadwal vaksinasi. PLT Kadis Kesehatan Provinsi Bali Imade Rentin menegaskan penerima vaksin booster wajib telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya. Vaksinasi booster bertujuan untuk meningkatkan sekaligus mempertahankan daya tahan tubuh terhadap ancaman penularan COVID-19. Diharapkan kelompok prioritas vaksinasi booster segera mengakses pasienkes maupun sentra vaksinasi terdekat untuk mendapatkan dosis lanjutan untuk memberikan perlindungan yang optimal. Rentin melanjutkan bagi kelompok prioritas vaksinasi booster yang telah divaksinasi 2 kali bisa mengecek tiket dan jadwal vaksinasi di aplikasi Peduli Lindungi. Apabila tiket dan jadwal tidak muncul di aplikasi Peduli Lindungi, Rentin yang juga Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Bali ini menyarankan masyarakat yang masuk kategori sasaran prioritas vaksin booster bisa datang langsung ke Pasienkes maupun sentra pelayanan vaksinasi terdekat dengan membawa KTP dan bukti vaksinasi dosis 1 dan 2. Jika menemui kendala, Rentin yang juga Kalaksa BPBD Bali ini menjelaskan bahwa masyarakat bisa menyampaikan masalah yang dihadapi melalui email sertifikat@pedulilindungi.id dengan mengisi data detail dalam format email yang berisi nama lengkap, nik KTP, tempat tanggal lahir, serta nomor handphone. Denpos melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi penanaman mangrove serangkaian HUT ke-49 PDIP di Pantai Bayu Wadang.
Pemirsa, kader PDIP menanam 21.000 bibit mangrove secara serentak di 4 lokasi berbeda di Bali. Khusus penanaman mangrove di pesisir pantai Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Groga Buleleng ditanam 15.000 bibit yang kegiatannya dipimpin langsung Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPD PDIP Bali sekaligus Gubernur Bali Wayan Koster. Penanaman 15.000 bibit mangrove di pesisir pantai Banyuwedang, Desa Pejarakan, dan 6.000 bibit mangrove lainnya di 3 lokasi berbeda digelar serangkaian hari ulang tahun ke-49 PDIP. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus sebagai kado ultah ke-75 Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri 23 Januari 2022. Selain Gubernur Bali Wayan Koster selaku Ketua DPD PDIP Bali dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, kegiatan tanam bibit mangrove di pesisir pantai Banyuwedang, Desa Pejarakan Minggu pagi juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Cokorde Oko Artardana Sukawati alias Co Aceh selaku kader PDIP, Ketua DPRD Bali Inyoman Adi Wiryatama selaku Ketua DPRD PDIP Bali, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana selaku Ketua DPC PDIP Buleleng, Bupati Bangli Sanyoman Sedana Arte selaku Ketua DPC PDIP Bangli, Bupati Karangasem Igede Dana selaku Ketua DPC PDIP Karangasem, Bupati Gianyar Imadi Agus Mahayastra selaku Ketua DPC PDIP Gianyar, anggota praksi PDIP DPR RI Dapil Bali Inyoman Parte, jajaran praksi PDIP DPRD Bali hingga Ketua DPRD Buleleng Igede Supriyatna, Sekretaris DPC PDIP Buleleng. Gubernur Koster menyebutkan 21.000 bibit mangrove yang ditanam di Bali kemarin merupakan sumbangan dari Forum Peduli Mangrove. Khusus untuk Kabupaten Buleleng, bibit mangrove yang ditanam mencapai 15.000 batang. Kegiatan ini bisa terlaksana juga berkat adanya bantuan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Koster menambahkan PDIP akan terus lanjut mempelopori penanaman bibit mangrove supaya keseluruhan kawasan yang gundul seluas 30 hektar tuntas ditanami kembali. Konsep merawat pertiwi yang diambil dari ajaran Trihita Karana menjadi kewajiban bagi seluruh kader PDIP. Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri selalu mengamanatkan untuk merawat pertiwi, mencintai lingkungan hidup. Menurut Hasto, hal tersebut merupakan penjabaran konsep Memayu Hayuning Buwono dan Trihita Karana. Agus Sudiatmi ke Bali TV. Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, kehutanan, dan lingkungan hidup, Imade Urip kembali membakar semangat seluruh kader Banteng. Gebrakan kali ini dilakukan penanaman pohon di seluruh Indonesia untuk merayakan HUT ke-49 PDI Perjuangan sekaligus HUT ke-75 Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Acara penanaman 3.000 mangrove dilaksanakan di Pantai Tuat Jembrana. Untuk di Kabupaten Jembrana dibuka secara simbolis dengan penanaman 3.000 mangrove bersama oleh MU Sapaan Made Urip yang menjabat 5 periode sebagai anggota Komisi 4 DPR RI beserta anggota praksi PDI Perjuangan DPR RI IKA Raiwira Jaya, Ketua DPC PDI Perjuangan Tabanan Komang Gedi Sanjaya, Ketua DPRD Tabanan Made Dirga, Ketua DPC PDI Perjuangan Jembrana Made Kembang Hartawan bersama seluruh jajaran anggota praksi dan pengurus sayap partai serta kader PDI Perjuangan Tabanan dan Jembrana. Selain itu juga ditanam serentak di pantai Desa Lembongan Nusa Penida Klungkung sebanyak 2.000 pohon, di pantai Telaga Waje Tanjung Benua Badung sebanyak 1.000 pohon, dan di pantai Bukit Muntig Siokan Mertasari Denpasar sebanyak 500 pohon. Mewakili pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Iketut Suryadi alias Boping mengakui kegiatan yang digenjot oleh DPP PDI Perjuangan itu untuk menjaga alam Bali karena persoalan lingkungan menjadi perhatian
perhatian serius DPP PDI Perjuangan dan Ketua Umum Megawati, sekaligus sebagai wujud Nangun Satkerti Loka Bali yang dicanangkan Gubernur Bali Wayan Koster secara serentak seluruh Bali. Sekaligus memantapkan implementasi dari visi misi Gubernur yang kader PDI Perjuangan Nangun Satkerti Loka Bali, lagi menjaga alam. Salah satunya yang melakukan Bali Green, menanam. Tidak lakukan penebangan, tapi kita mulai menanam setiap hari menanam. Dan ini momentum ulang tahun Ketua Umum. Di sisi lain, selaku petugas partai di Bumi Mekepung, Kembang Hartawan menyadari diberikan kepercayaan menjadi salah satu tempat penanaman pohon di Bali. Apalagi pesisir pantai di Desa Tuwet menjadi salah satu kawasan hutan mangrove di Jembrane sebagai upaya merawat pertiwi dan lestarikan alam. Bersama sekitar 2.000 kader partai sesuai kuota hanya mewajibkan 1.000 kader yang hadir menunjukkan soliditas partai yang masih kuat dan kompak di Jembrane. Saya berterima kasih pada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, menempatkan Jembrane sebagai salah satu tempat untuk penanaman mangrove. Ini adalah upaya partai, upaya kader semua untuk merawat pertiwi, menjaga bumi, melestarikan alam kita. Di sela-sela penanaman mangrove tersebut, Made Urip menegaskan sesuai arahan dan instruksi DPP dan Ketua Umum Megawati yang mewajibkan seluruh kader agar berperan aktif untuk gerakan menanam pohon di seluruh tanah air untuk menyelamatkan lingkungan. Made Urip menambahkan penanaman pohon di seluruh tanah air ini tidak saja menanam mangrove namun dibagi 4 kategori yakni berupa tanaman keras, tanaman produktif yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat, tanaman hortikultura, dan tanaman obat. Di samping itu, kader PDI Perjuangan harus terus berpartisipasi menjadi pecinta lingkungan untuk menurunkan emisi karbon sebagai wujud dan peran partai menjaga ekosistem. Karena itu, MU menginstruksikan seluruh kader partai wajib hadir dan serentak melakukan penanaman pohon. Ini dilakukan serentak tanggal 23 ini di seluruh tanah air. Jadi adalah komitmen kita PDI Perjuangan. PDI Perjuangan harus selalu hadir, harus berada di garda terdepan dalam rangka menyelamatkan ekosistem dan lingkungan kita. Kita tahu betul bahwa Ibu Ketua Umum kita sangat mencintai tanaman, mencintai alam, mencintai ekosistem dan kelestarian alam kita. Maka mari kita berikan wujud komitmen itu pada hari ini, yaitu jalan-jalan melakukan penanaman. MU juga meminta seluruh kader jangan main-main melakukan penanaman pohon sebagai bentuk kontribusi PDI Perjuangan dan menjadi tonggak sejarah mewujudkan politik hijau dengan program menanam bukan menebang. Politisi senior asal Desa Tua Margetabanan itu seraya menutup kegiatan dengan bersama-sama mengucapkan hari ulang tahun kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan melakukan penanaman pohon mangrove secara serentak. Indrawan Bali TV. Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar menggelar Lokasaba ketiga di Wantilan Pura Pusering Jagat Gianyar. Lokasaba ini salah satunya mengagendakan pengukuhan pengurus baru masa bakti 2022-2027. Lokasaba ketiga Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Gianyar yang didampingi oleh Ketua Mahagotra Tirta Harum Provinsi Bali, pengurus terpilih Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar periode 2022-2027, para penglingsir dan tokoh-tokoh Mahagotra Tirta Harum. Lokasaba ketiga mengagendakan pengukuhan pengurus baru masa bakti 2022-2027 yang terpilih sebelumnya pada acara Pra Lokasaba. Selain itu, kegiatan tersebut juga mengesahkan rencana kerja 5 tahun ke depan dan laporan pertanggungjawaban pengurus lama. Terpilih sebagai Ketua Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar, Dewa Gede Putra Amarta yang dibantu sekretaris dan bendahara dan sejumlah orang yang bertanggung jawab atas sejumlah bidang. Ketua Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar, Dewa Gede Putra Amarta mengatakan, Lokasaba ketiga ini bertujuan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya sesuai dengan amanat AD/ART organisasi. Lokasaba ini diharapkan bisa mempersatukan program besar Tirta Harum dimanapun berada, serta meningkatkan serada dan bakti kepada leluhur. Program kerja ke depan sesuai dengan prinsip Trita Karana terbagi di program kerja di bidang Pawongan, Pelemahan, dan Parayangan. Diharapkan yang pertama adalah persatuan, kami tetap akan tingkatkan ya dengan mendata keseluruhan semeton yang belum terdata. Sudah itu diharapkan dengan adanya terdata yang maksimal, kami akan menyampaikan program. Diharapkan dengan menyampaikan program itu bisa kita akan maju dengan kemajuan bersama. Mudah-mudahan atas restu leluhur, ya restu para lelangit, restu pada penggelincir, kita bisa jaya ke depan semeton itu.
Sementara Ketua Mahagotra Tirta Harum Gianyar periode 2015-2022, Dewa Madis Tonaya mengharapkan pengurus baru bisa melanjutkan program-program yang telah berjalan dan bisa menelurkan program-program baru yang lebih inovatif untuk kemajuan organisasi. Pertama harus melaksanakan Lokesabo di kecamatan, di desa, terus di Dadio, harus terbentuk nih. Nah, yang kedua sosialisasi tentang anggaran dasar rumah tangga, sosialisasi tentang buku sejarah Mahagotra Tirta Harum, yaitu pembentukan Yowana Mahagotra Tirta Harum, pembentukan Paikatan Pinandita. Sementara itu, Ketua Umum Mahagotra Tirta Harum Provinsi Bali Anak Agung Gede Putra Wiraguna mengatakan Lokesabo ini adalah momentum kebangkitan Pasematonan Tirta Harum. Maka dari itu diharapkan Pasematonan ini makin bersatu, rukun dan harmonis dan bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan di Gianyar. Dengan adanya Lokesabo ketiga Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar, semoga keharmonisan dan kerukunan di antara semetoran semakin kuat, kemudian membangkitkan rasa kebersamaan. Pasematonan Mahagotra Tirta Harum Kabupaten Gianyar ke depan juga akan membentuk kepengurusan hingga di tingkat kecamatan dan Dadio. Pendataan juga terus dilakukan terhadap warga Pasematonan termasuk Puro Dadio. Riasa Bali TV. Keluarga mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Widya Undiksa atau KMHD-YBV kembali menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Agama Hindu Sebali untuk jenjang SMP dan SMA SMK. Lomba bertujuan untuk menguji pengetahuan siswa tentang teori dan praktik dalam agama Hindu di masyarakat. Lomba Cerdas Cermat kali ini dipusatkan di Auditorium Undiksa Singaraja pada Minggu 23 Januari lalu. Lomba kali ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta, baik dari jenjang SMP dan SMA SMK yang ada di Bali. Lomba LCC kali ini merupakan yang keempat kalinya untuk jenjang SMP dan ke-13 kalinya untuk jenjang SMA SMK. Ketua KMHD YBV Undiksa Iputu Dika Adiswantara menjelaskan, lomba kali ini diikuti oleh 514 peserta dengan rincian 353 jenjang SMP dan 162 jenjang SMA SMK yang ada di Bali. Lonjakan peserta yang sangat drastis membuktikan minat para Yowana atau generasi muda untuk meningkatkan kompetensi agama Hindunya meningkat. Lomba dibagi menjadi beberapa tahap mulai dari penyisihan, semifinal hingga final, memperebutkan piala bergilir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengusung tema meningkatkan pemahaman wawasan tatwa, susila dan upakara menuju generasi yang berkualitas unggul dan meningkatkan kemampuan agama Hindu. Lomba dibuka oleh perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, ditandai dengan pemukulan kulkul. Untuk tahun sekarang, walaupun kebetulan tahun lalu kita sempat vakum dikarenakan pandemi COVID-19, namun tahun ini di luar ekspektasi kita, niki pesertanya meningkat drastis dari yang awalnya berjumlah kurang lebih 300-an, sekarang makin sudah itu angka 500-an. Semoga dari lomba puniki tidak serta-merta kita akan mencari yang namanya seorang juara, namun bagaimana kita mampu menjadi generasi yang mampu menjadi contoh dan juga teladan di masyarakat. Bagaimana kita bisa beragama secara tatul, susila dan juga upakara dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya tentang pengetahuan saja. Sementara itu, apresiasi datang dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Selain menjadi ajang kompetensi tentang ajaran agama Hindu, kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para Yowana yang ada di Bali untuk mewujudkan generasi muda Hindu yang berkualitas nantinya. Terima kasih sekali sudah melaksanakan kegiatan ini dan mengapresiasi, semoga ke depannya kegiatan ini masih bisa terus berlangsung secara kontinuitas. Artinya ini untuk kemajuan generasi muda Hindu? Iya betul, untuk kemajuan generasi muda Hindu, untuk menjadi generasi yang cerdas, unggul, mandiri, dan berkualitas tentunya yang baik. Jika dibandingkan dengan daerah lain, ada nggak seperti ini? Selama ini belum ya, belum ada, hanya di Buleleng yang baru ketemu.
Untuk juara 1 tingkat SMP diraih oleh SMP 4 Tembuku, juara 2 dari SMP Tejakula, dan juara ketiga diraih oleh SMP 2 Denpasar. Sementara untuk jenjang SMA SMK, juara 1 diraih oleh SMA 1 Singaraja, juara 2 dan ketiganya diraih SMA 2 Semarapura. Komang Yuda, Bali TV. Sabu 1 kilogram lebih disita polisi. Kami segera kembali dengan informasinya. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Badung melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dengan menyita narkoba jenis sabu seberat 1,1 kg. 2 tersangka diamankan yang berperan sebagai kurir. Polisi menyita 1,141 kg sabu dari 2 tersangka yakni Putu Mahesa dan Fajar Gilang. Awalnya polisi menangkap Putu Mahesa di Desa Kapal Mengwi Badung saat mengendarai sepeda motor dan sedang mengambil sesuatu di semak-semak dengan tangan kanannya. Setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 1 buah plastik hitam yang di dalamnya terdapat 1 buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu dibungkus dengan plastik gelembung hitam seberat 126,42 gram. Dan di dalam tas kulit warna coklat pelaku juga ditemukan 1 buah timbangan digital. Setelah diinterogasi, yang bersangkutan membenarkan bahwa sabu tersebut milik Aji Dewo dan pelaku dijanjikan imbalan 2 juta rupiah untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Selanjutnya polisi menangkap Fajar Gemilang di Desa Bianbase Mengwi Badung. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Badung melakukan pengintaian dan melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik
yang mencurigakan turun dari sepeda motor, memungut sesuatu di semak-semak, dan membawanya ke sepeda motornya. Setelah dilakukan pemeriksaan, penggeledahan terhadap tas kain warna merah ditemukan satu buah kotak susu Intrasol yang di dalamnya ditemukan 10 plastik klip masing-masing berisi kristal bening, narkotika diduga jenis sabu dengan berat 1,014 kg. Dari pengakuannya, pelaku mengaku diperintah oleh seseorang yang bernama Saiful yang berada di dalam lapas untuk memindahkan narkotika tersebut ke Jimbaran untuk dibuatkan alamat tempelan kembali. Kedua tersangka bagian dari sindikat penyalahgunaan narkoba. Kalau dari segi pengakuan dia tinggal di Jimbaran, dia ngambil bahannya di wilayah sini. Kenapa dia ngambil di wilayah sini? Sekarang pelaku-pelaku itu sudah mulai ke pelosok-pelosok dia. Kenapa mengambil ke pelosok? Karena situasinya kan aman, dia cari aman. Kalau di wilayah menyatakan perang, mendeklarasikan serius dalam pemberantasan tindak pidana narkotika untuk seluruh pelaku-pelaku drug dealer dan distributor. Kita akan babat, kita akan sikat, kita akan hajar. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Raiswantara, Bali TV. Unit Reskrim Polsek Mengui meringkus pelaku pencurian gong di Pura Dalem Gegelang, Banjar Perang, Desa Lukluk, Kecamatan Mengui, Badung. Pelaku yang keseharian sebagai pengangguran mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhannya untuk hidup. Pelaku Iwayan Sucamerta alias D Tablet, warga Banjar Perang, Desa Lukluk, Mengui, Badung, dibekuk di rumahnya. Terungkap aksi pencurian ini bermula sekitar bulan November 2021. Pelapor Imade Risma Artagunawan bersama Skegong melaksanakan kegiatan bersih-bersih di areal Pura Dalem Gegelang untuk persiapan ngeratep susunan di pura. Kemudian pelapor bersama Skegong memindahkan gamelan tersebut ke gudang Balai Wastra yang ada di timur areal pura. Pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 16 WITA, pelapor bersama Skegong dan pemuda mengeluarkan gamelan dalam rangka persiapan piodalan di Pura Dalem Gegelang. Saat mengeluarkan gamelan ternyata satu buah gong yang terbuat dari perunggu, satu tungguh gangse, 5 buah reong, dan satu buah trompong raib dengan kerugian mencapai 21 juta rupiah. Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polsek Mengui guna penanganan lebih lanjut. Mendapatkan laporan adanya pencurian perangkat gamelan, tim Opsnal Polsek Mengui langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP dan pengumpulan bahan keterangan dari pelapor dan saksi. Berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan terhadap saksi-saksi di seputaran TKP, maka pelaku mengarah kepada seorang laki-laki yang bernama Iwayan Sucamerta alias D Tablet dan berhasil diamankan di rumahnya. Berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, muncullah sebuah petunjuk yang mengarah ke pelaku yang atas inisial Tablet. Untuk kerugian senilai 21 juta. Gong ini dinilai sebanyak 21 juta yang terdiri dari satu buah gong besar, satu buah gangsa, 5 buah reong, satu buah terompong, dan satu unit sepeda Honda Supra. Dan ini masuk dalam pencurian biasa dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya yang dilakukan sekitar awal bulan November 2021 sebanyak 3 kali dalam jeda waktu setiap 1 minggu. Barang hasil curian berupa 1 buah gong, 1 buah gangse, dan 5 buah reong dan 1 buah trompong dijual ke toko gamelan di Batu Bulan dengan total harga Rp3.300.000. Uang hasil penjualan perangkat gamelan dipergunakan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku melakukan aksinya seorang diri dan sebelumnya pernah mencuri besi di sebuah proyek rumah di timur Pura Dalem Gegelang pada tahun 2019 lalu. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, pameran IKM Bali Bangkit memberi kontribusi besar bagi para pelaku UMKM di tengah pandemi. Bahkan pameran yang digagas Ketua Dekranasda Bali, Putri Swastini Koster ini telah menjadi oase dan wahana baru showcase UMKM Bali yang berkualitas.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, efektivitas pameran Bali Bangkit bisa dilihat dari penjualan sejak tahun lalu dan terus meningkat. Pameran ini sebagai showcase UMKM Bali dan sekaligus penetrasi digitalisasi. Selain itu, banyak produk unik berkualitas mendapat kesempatan dalam memamerkan produknya. Pameran Bali Bangkit yang digelar selama ini menurutnya para pelaku UMKM dapat memberikan efek yang signifikan dalam pengenalan dan branding produk-produk UMKM Bali. Terlebih di masa pandemi, pameran Bali Bangkit sebagai ajang promosi pemasaran dan merupakan kesempatan langka. Dengan adanya program Bapak Angkat bagi UMKM di Bali Bangkit ini sangat membantu untuk UMKM berkembang. Menurutnya, showcasing produk UMKM Bali juga dilakukan di sepanjang koridor kedatangan domestik Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Sehingga upaya-upaya dalam rangka Bali Bangkit tidak setengah-setengah dilakukan namun secara tuntas. Menurutnya, pameran Bali Bangkit tidak hanya mendigitalisasi UMKM Bali, namun juga mendigitalisasi alat pembayarannya. Kunci maju menurutnya adalah branding, sebab Bali sejatinya memiliki banyak potensi UMKM yang dapat maju dan menjual hingga pasar dunia namun terkendala branding. Bali Pos melaporkan. Pemirsa, jam beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan e-tiket akan diberlakukan di DTW Kintamani.
Pemirsa, Pemkab Bangli akan memberlakukan sistem tiket elektronik atau e-tiket di daya tarik wisata khusus DTW Kintamani. Rencananya e-tiket akan diberlakukan mulai bulan depan dan disiapkan 8 pos. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli Iwayan Sugiarta mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan persiapan terkait pemberlakuan e-tiket di DTW Kintamani. Pihaknya sedang proses pengadaan perangkat untuk ditempatkan di pos-pos pungutan tiket. Salah satu tujuan pemberlakuan e-tiket adalah untuk transparansi. Rencananya pemberlakuan e-tiket di DTW Kintamani akan di-launching 26 Februari mendatang. Selain menyiapkan perangkat, Disparbud saat ini juga masih melakukan proses rekrutmen petugas pungut. Jumlah petugas yang akan direkrut sebanyak 60 orang. Proses rekrutmen dilakukan dengan meminta rekomendasi nama dari desa sekitar. Petugas pungut yang direkrut diutamakan orang-orang muda, karena pihaknya membuat salah satu syarat, yakni berusia sekitar 19 hingga 35 tahun. Petugas pungut yang direkrut tersebut nantinya akan dijadikan tenaga kontrak. Sebelum ditugaskan di lapangan, petugas pungut juga akan diberikan pelatihan kepribadian. Bali Pos melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bangli mengusulkan pemerintah pusat membangun Presiden Tower. Lokasi pembangunannya di wilayah Kintamani. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli Inyoman Udiana Mahardika mengungkapkan usulan pembangunan Presiden Tower bukan tanpa alasan. Latar belakangnya adalah adanya sebuah lukisan terkait Kintamani yang dilukis oleh seorang pelukis istana bernama Dullah. Dalam lukisan itu tertulis kata-kata Presiden Soekarno tentang keindahan Kintamani. Dalam lukisan itu, Presiden Soekarno mengatakan bahwa seluruh masyarakat dunia selayaknya bisa menyaksikan lukisan alam ini. Lebih lanjut dikatakan bahwa di Kintamani selama ini juga terdapat sebuah pesanggrahan yang kerap dikunjungi Presiden Soekarno. Lokasinya ada di lahan Hotel Pelni dekat Gor Kintamani. Karena ada latar belakang historis itu, di samping juga Kintamani ada geopark, maka pihaknya mengusulkan ke pusat agar dibangun Presiden Tower di daerah Kintamani. Bangli ingin punya bangunan ikon monumental. Sebagaimana namanya, Presiden Tower diusulkan dibangun di lokasi yang berada di ketinggian, sehingga dari sana bisa memandang semua sisi tanpa terhalang bangunan lain. Konsep Presiden Tower yang diusulkan bukan sekedar bangunan monumental, melainkan ada fasilitas gedung yang bisa difungsikan sebagai tempat pertemuan, konferensi skala internasional, dan lainnya. Di lokasi itu juga diusulkan dibangun tempat peristirahatan Presiden seperti yang ada di Tampak Siring. Mengenai lahan, diusulkan menggunakan lahan milik pemerintah pusat. Menurut Udiana, terdapat banyak lahan milik pemerintah pusat di wilayah Kintamani yang bisa dimanfaatkan. Dia menyebutkan beberapa di antaranya seperti lahan Hotel Pelni, lahan yang ada di atas Goa Penlokan, atau lahan Taman Wisata Alam TWA. Harapannya dengan dibangunnya Presiden Tower ini nantinya akan dapat mengangkat citra Kintamani. Terkait dengan usulan yang sudah diajukan, Udiana mengatakan pemerintah pusat sudah merespon dengan mengirimkan surat balasan. Hanya saja seperti apa isinya, Udiana mengaku belum tahu karena surat tersebut turun ke Disparbud. Disampaikan bahwa ide pembangunan Presiden Tower di Kintamani merupakan ide Bupati Bangli. Bupati ingin Kintamani dengan potensi pariwisata yang dimiliki bisa digarap seoptimal mungkin. Dayu Swasrina, Bali Pos melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu dengan selalu terapkan 3M. Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib menjaga jarak, serta wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Dan pemirsa, kami akhiri seputar Bali malam ini. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Arna Suputra pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.